Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min ibadihi nural iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala fi ayatin ukhra qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui seperti apa dekatnya hubungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya setiap kali kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memulainya dengan kata-kata Allahumma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang maha mengetahui seperti apa dekatnya hubungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Di antara mereka berdua ada rahasia yang tak diketahui oleh siapa saja, bahkan para nabi dan rasul sekalipun. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bukti betapa dekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hadis asy-syafa'atul uzma, syafaat yang azim, yang luar biasa kelak di akhirat, ketika terjadi huru-hara seluruh manusia kita, mulai dari Nabi Adam alaihi salam, umat Nabi Adam alaihi salam, sampai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang gundah gulana, kacau balau. Matahari hampir dengan kita, panas yang luar biasa, tergantung amal dan ibadah kita. Orang gelisah berlari ke sana kemari, tak seorang pun yang tahu apa yang harus dilakukan. Ketika itu kita akan mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Wahai Nabi Adam, anta abul bashar, engkau ini ayah sekalian manusia. Isfa'lana, syafaati kami, berikan kami syafaat. Apa jawaban Nabi Adam alaihi salam? Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala ghadibal yauma lam yaghdab mithlahu qablah. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala pada hari ini marah, tidak pernah seperti ini marahnya. Nabi Adam mengatakan, tidak bisa saya, tidak sanggup saya memberikan syafaat. Murka Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Masing-masing ajalah, kalian carilah yang lain. Berangkat pula manusia kepada Nabi Nuh alaihi salam, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari banjir bandang
Hampir 40 hari lamanya. Jawaban Nabi Nuh sama, tak sanggup saya. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang murka semurka-murkanya. Tak pernah seperti ini marahnya. Tak pernah marahnya seperti hari ini, kata Nabi Nuh. Yang lain saja. Pergi pula orang kepada Nabi Ibrahim. Ya Nabiullah Ibrahim, anta khalilullah, engkau khalilullah, kekasih Allah, pencari Allah, perindu Allah Subhanahu wa ta'ala. Isfa'lana. Nabi Ibrahim juga mengatakan hal yang sama. Beranjak orang kepada Nabi Musa kalimullah, yang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isfa'lana. Nabi Musa mengatakan hal yang sama. Allah sedang marah, tak sanggup, tak ada yang sanggup meredakan marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sampailah manusia kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya Nabiullah Isa, anta ruhullah, engkau ruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Isfa'lana. Nabi Isa pun ma'asyiral muslimin tak sanggup. Akan tetapi apa kata Nabi Isa alaihi salam? Pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah syafaat kepadanya. Beranjak kita akan menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ana awwalu syafi' wa musyaffa'. Saya menjadi orang pertama yang akan memberikan syafaat dan diberi izin untuk memberikan syafaat. Memintalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diberikan syafaat dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murka Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi reda, ma'asyiral muslimin. Nabi Adam tak sanggup meredam murka Allah taala. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh tak sanggup meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, tak sanggup. Nabi Isa, apa kurangnya dekat Nabi Isa, tak sanggup. Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, tak sanggup. Hanya melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah murka Allah Subhanahu wa taala itu menjadi reda. Bayangkan ma'asyiral muslimin, betapa dekat hubungan Allah taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Orang-orang yang berbaiat kepada engkau wahai Muhammad, Allah tidak mengatakan ka'annama, seakan-akan mereka berbaiat kepada Allah. Enggak. Orang-orang yang berbaiat kepada engkau Muhammad, innama, hanya saja, yubayyi'una Allah, mereka berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah tidak mengatakan tangan Allah di atas tangan kalian. Enggak. Kalaulah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah hubungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala tak dekat, maka Allah akan katakan tangan Allah di atas tangan kalian. Tapi Allah tidak mengatakan seperti itu. Apa yang Allah katakan? Tangan Allah di atas tangan mereka. Karena ketika itu tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas tangan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin, kita tak bisa membayangkan seperti apa dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau seorang rasul, seorang nabi akhir zaman, penutup segala nabi yang pernah ada, membawa agama yang luar biasa. Dan catatan pentingnya, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kelahiran umat ini. Kelahiran kita, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kelahiran kita umatnya. Itu poin yang sering terabaikan oleh kita, ma'asyiral muslimin. Di mana-mana memperingati Maulid Nabi sebenarnya bukan memperingati kelahiran Rasulullah saja. Tidak. Memperingati Maulid Nabi adalah memperingati juga kelahiran umat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulia kedudukan kita yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saja, dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membawa potongan Taurat, berselisih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan, dihasankan oleh ulama-ulama hadis. Nampak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar memegang lembaran Taurat di tangannya. Apa kata Rasulullah? Apa yang engkau pegang, wahai Umar? Rasulullah, ini Taurat Rasulullah. Ada beberapa perkataan dalam Taurat ini yu'jibuna, yang membuat kami kagum. Dalam riwayat yang lain, afi syakkin anta ya ibn al-Khattab, kata Rasulullah, engkau masih ragu wahai anak al-Khattab? Apakah engkau masih ragu denganku wahai anak al-Khattab? Kalaulah saudaraku Musa, lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Kalau Musa itu saudaraku Musa masih hidup sekarang ini, dia hanya bisa menjadi pengikutku. Ya Allah, sama dengan kita statusnya ma'asyiral muslimin, hanya menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Nabi Musa masih hidup, kata Rasulullah, dia hanya boleh menjadi pengikutku. Begitu luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang rasul. Semenjak lahir kejadian-kejadian luar biasa terjadi pada dirinya. Bukan hanya semasa beliau dewasa saja. Keagungan beliau itu sudah nampak semenjak beliau dalam kandungan Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha. Betapa tidak terpujinya kita, betapa buruk adab kita kalau kita disibukkan dengan hal-hal yang tak berguna tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita disibukkan meributkan hal-hal yang tidak menambah dan tidak mengurangi akidah kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan-pembahasan tentang apakah ayah ibunya di neraka atau tidak di neraka, itu hal-hal yang cukup menjadi pengetahuan kita saja bagi yang meyakininya. Tak perlu dibahas di hadapan orang banyak. Khawatir kita buruk adab kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah saja pernah marah kepada sahabat-sahabat yang mencaci maki, yang menghina Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Marah Rasulullah, kalian kalau ada Ikrimah, jangan kalian umpat juga ayahnya. Tersinggung dia. Padahal siapa ayah Ikrimah itu? Musuhnya Rasulullah. Ini kita ma'asyiral muslimin kadang-kadang tidak menempatkan. Bagi yang meyakini hal tersebut, silakan dipegang, yakini kokoh-kokoh. Tapi jangan dijadikan konsumsi publik, dibahas di mana-mana. Ayah Rasulullah di neraka, ibu Rasulullah di neraka. Ada ulama yang berpendapat seperti itu, tapi bukan berarti semua ulama. Untuk menjaga khilaf kita, bagus tak kita bahas itu di depan orang banyak. Kenapa? Karena akan lancang muncung kita mengatakan, akan lancang mulut kita mengatakan, tak mustahil bahwa kita menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang akan mengatakan Rasulullah kan sudah mati. Itu bagi mereka yang tak punya hati, bagi mereka yang tak punya jiwa, yang hampa raga, jiwa dan raganya sanggup mengatakan Rasulullah mati. Al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi itu di dalam kuburnya hidup, mereka salat. Kalau tak hidup, untuk apa gunanya kita memberi salam setiap kali salat? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, setiap kali orang memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kemampuan Rasulullah untuk menjawabnya. Ma'asyiral muslimin, zumratul muttaqin, rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika ada orang yang bertikai di Masjid Nabawi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Ribut dia di dalam Masjid Nabawi, marah Sayyidina Umar. Marah Sayyidina Umar bukan karena mereka ribut di dalam masjid, bukan, karena mereka ribut dekat dengan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah
Sahabat-sahabat setelah beliau wafat pun, setelah Nabi Muhammad wafat pun, mereka tetap menghargainya. Tengok sejarah Bilal, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicobanya untuk azan di tempat dia biasa azan, yang dari tempat itu dia bisa memandang kepada kamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafat Rasulullah, diminta dia untuk azan, hanya sampai pada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal tak sanggup menahan air matanya, akhirnya jatuh Bilal, tak sanggup melanjutkan azannya. Padahal Rasulullah sudah wafat. Apakah sahabat tak tahu kalau Rasulullah sudah wafat? Tahu mereka, masyarakat muslimin. Tapi mereka memiliki adab yang luhur, luar biasa. Kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada batasnya. Ketika hidup, bahkan sampai ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Beliau seorang nabi, seorang rasul. Ummu Sulaim radhiyallahu anha suka mengumpulkan keringat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Ummu Sulaim, tertidur di rumah Ummu Sulaim, dalam tidurnya karena panas menetes keringat Rasulullah. Apa kerja Ummu Sulaim? Dikumpulkannya keringat Rasulullah itu di dalam sebuah botol kecil. Setelah terbangun Rasulullah, apa kata Rasulullah? Apa yang kau lakukan Ummu Sulaim? Apa jawaban Ummu Sulaim? Rasulullah, ini aroma terbaik yang akan kami berikan kepada anak-anak kami. Luar biasa, ma'asyiral muslimin. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu dalam perang Yarmuk, terjatuh pecinya di medan tempur. Orang sedang berkecamuk perang sedang bergolak, pecinya jatuh. Khalid bin Walid sibuk mencari pecinya. Sahabat menengok, engkau kenapa Khalid? Orang sedang berperang, kau sibuk mencari peci. Apa kata Sayyidina Khalid bin Walid? Katanya, di peciku itu ada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu peperangan pun yang aku membawa rambut itu, yang perang itu tidak dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah sanggup kita mengatakan Khalid syirik? Tak mungkin, ma'asyiral muslimin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyun laisa kamitslihi nabi, seorang nabi yang tidak ada sepertinya nabi-nabi yang lain. Dan itulah keagungan Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi perindu Rasulullah, orang-orang yang mendambakan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بلغنا لقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا لقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا لقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.